materi yang tidak tidak terlalu populer dibahas, tapi setidaknya kita akan selalu berpikir apakah pada masa pandemi, terutama pandemi COVID kemarin, sebenarnya ada banyak pandemi sebelumnya, tapi pada pandemi COVID, apakah memang hanya COVID saja? Apakah tidak ada infeksi virus ataupun bakteri yang lain? Entah itu concurrent, artinya eh, kebetulan bersamaan, atau sebagai superinfeksi terhadap infeksi COVID. Artinya pasien COVID pada akhirnya tertular virus atau bakteri. Nanti kami akan mencoba menyampaikan beberapa data yang ada. Perspektif yang kita pakai untuk koinfeksi pada COVID ini bahwa memang belajar dari pandemi yang lalu bahwa akan ada koinfeksi patogen yang menyertai suatu infeksi termasuk di COVID. Namun memang dari banyak data tampak bahwa jumlahnya tidak banyak, artinya low rate. Yang terbukti nyata ada koinfeksi sebenarnya tidak terlalu banyak. Dan juga kalaupun di suatu tempat atau suatu fasilitas ditemukan ada koinfeksi yang tinggi, maka kita tetap harus memperhatikan bahwa bisa saja ada limitasi terhadap metode diagnostik. Artinya yang didiagnostik entah itu kuman yang viable, virus atau bakteri yang viable, atau itu merupakan bakteri atau virus yang sebenarnya komensal. Jadi harus dipertimbangkan itu. Kemudian juga sebenarnya yang cukup biasanya kita andalkan adalah serodiagnosis atau serodiagnostik. Tetapi untuk masa COVID ini, untuk COVID, kasus COVID itu sendiri pun sebenarnya juga masih ada masalah-masalah akurasi, termasuk untuk virus ataupun patogen yang lain. Artinya selalu concern masalah limitasi akurasi diagnostik itu perlu kita pikirkan. Kemudian dari data yang ada tampak bahwa pada COVID yang dini itu yang tampak adalah koinfeksi dengan kuman atau virus yang biasa ada pada respiratori. Artinya yang biasa kita dapatkan di infeksi respiratori yang biasanya, sedangkan untuk infeksi COVID yang lanjut, artinya lewat 7 hari atau lewat 15 hari, maka yang kita dapatkan yang menonjol adalah masalah-masalah nosokomia atau patogen oportunistik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan sebelum mencurigai adanya infeksi virus ataupun bakteri yang mendampingi kasus-kasus COVID. Infeksi COVID sendiri, pandemi COVID sendiri sebenarnya memberi tantangan yang besar untuk sistem kesehatan kita di Indonesia maupun di dunia. Banyak hal yang baru kita pahami atau baru kita bangun setelah ada infeksi ini. Tapi yang jelas dari pandemi yang lain sebelumnya bahwa memang biasanya akan ada secondary atau concurrent bacterial atau viral infection, koinfeksi dengan virus atau bakteri yang lain yang mendampingi pandemi yang ada. Misalkan yang sebelumnya adalah pandemi avian flu. Kemudian adanya infeksi virus sendiri secara hipotetikal akan membawa jalan untuk masuknya secondary bacterial infection, sehingga memang memungkinkan seperti itu, sehingga hal seperti ini akan menambah morbiditas maupun mortalitas kasus yang ada dan nantinya akan menjadi beban sistem kesehatan. Dan yang biasa kita dapatkan hampir selalu koinfeksi itu akan ada kaitannya dengan umur. Semakin tinggi umur, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadi koinfeksi. Ini juga kita dapatkan di pandemi-pandemi yang sebelumnya. Adanya infeksi virus itu punya efek terhadap innate dan adaptive immunity. Intinya akan ada peluang untuk terjadinya infeksi bakteri, koinfeksi bakteri. Kemudian terapi-terapi COVID kita pahami untuk COVID, severe COVID, kita memberikan steroid dan sebagainya, atau barangkali ada yang sudah menerapi steroid sebelum dia menjadi berat dan sebagainya, itu juga membawa peluang terjadinya koinfeksi. Tetapi
kalaupun ada koinfeksi bakteri atau dicurigai ada koinfeksi bakterial, maka penggunaan antibiotik tetap harus sesuai dengan local guideline, entah di tingkat ikut local guideline Indonesia ataupun local guideline di masing-masing rumah sakit. Tetapi secara umum apabila kultur negatif dan tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke infeksi bakteri, maka sebaiknya antibiotika dihentikan. Ini adalah hypothetical skema. Infeksi virus akan punya pengaruh terhadap respon imun lokal, yang ini akhirnya juga akan ada kaitannya dengan dysbiosis. Ini sering dibahas juga. Kemungkinan juga akan ada infeksi gastrointestinal virus, ya, termasuk COVID, walaupun secara klinikal belum jelas peranannya terhadap severitasnya. Hal-hal ini akan memicu pada terjadinya infeksi bakteri sekunder. Lebih dalam lagi, kalau kita lihat bahwa ada kompromi terhadap innate immunity, itu akan berpengaruh pada host defense, yang pada ujungnya terjadi infeksi bakteri pada orang dengan infeksi COVID. Sehingga hipotesis ini yang pada awal COVID menjadi sangat dominan, sehingga memicu beberapa klinisi atau cukup banyak klinisi untuk memberikan terapi tanda kutip profilaksis, terapi antibiotika profilaksis untuk COVID-19. Tapi nanti akan kita lihat sebenarnya seberapa besar prevalensi adanya koinfeksi yang memang documented terbukti menjadi koinfeksi. Kemudian ini adalah diagram hubungan antara koinfeksi dengan adanya resisten bakteria yang memicu penggunaan antibiotika dosis tinggi, yang pada ujungnya ada potensi ada resistensi antimikroba. Jadi dalam penanganan COVID ternyata kita menjumpai banyak hal yang melebar sebenarnya. Pembahasannya menjadi melebar ke hal yang lain. Dari satu penelitian tampak bahwa sebenarnya proporsi koinfeksi bakteri itu tidak terlalu besar, atau disebut small proportion. Di suatu studi review, systematic review kurang dari 4%. Dan ini berbeda dengan influenza, pandemi influenza sebelumnya, avian flu yang influenza atau avian flu sebelumnya. Yang jelas bahwa dari data yang ada, tetap pemberian antibakteri itu hanya diberikan pada kelompok-kelompok tertentu saja, seperti pasien-pasien yang critically ill dan sebagainya. Dan biasanya jarang ada pasien admisi sudah dengan koinfeksi bakteri. Kalaupun ada, biasanya banyak pasien yang sudah mengalami prolonged hospitalization, MRS, masuk rumah sakit atau dirawat rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Dan ini ada kaitannya dengan ICE, hospital acquired infection. Kalau kita lihat, ternyata koinfeksi virus pada pasien SARS-CoV-2 positif itu kecil. Ada data tampak bahwa kecil, kurang dari 4%, artinya concurrent infeksi, viral infection pada pasien COVID sendiri itu kecil, walaupun ada. Ini salah satu penelitian dari Amerika, jumlahnya sekitar 500, kita lihat ternyata memang ada koinfeksi bakteri yang dominan antara lain Haemophilus influenzae, Staphylococcus, sedangkan untuk virus ternyata yang muncul adalah EBV. EBV sendiri tampaknya bukan infeksi akut, tapi kemungkinan juga kasus-kasus reaktivasi, jadi virus-virus yang dorman. Sementara yang lain didominasi oleh virus-virus dari respiratori, RSV, rhinovirus, dan sebagainya, termasuk influenza. Berbeda dengan pandemi influenza 1 dekade yang lalu, kalau pada waktu itu sekitar 25% pasien dengan infeksi bakterial. Artinya pasien dengan secondary bacterial infection, sedangkan pada
pandemi yang saat ini ternyata hanya 7%. Artinya jauh lebih kecil pada saat ini. Sedangkan kalau untuk kita lihat pasien ICU hanya 14% dengan infeksi dari sekunder. Dengan demikian maka pemberian terapi profilaksis empiris memang harus sangat dipikirkan. Walaupun pada guideline yang terbaru mungkin sudah dihilangkan terapi empiris profilaksis. Ini adalah patogen-patogennya. Patogen-patogen yang ada ternyata dari sekian banyak penelitian itu cukup berbeda antar tempat penelitian, sehingga pada penelitian yang satu dan yang lainnya akan menunjukkan data yang cukup berbeda. Untuk etiologi untuk yang comorbid onset terutama adalah bakteri-bakteri ini, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae dan sebagainya. Sedangkan untuk yang hospital acquired ternyata bakterinya berbeda, karena memang yang ini ada kaitannya dengan hospital acquired infection. Kalau kita lihat infeksi bakterial yang didapatkan pada saat awal masuk, pada saat admisi, ternyata tidak sangat besar. Lebih besar yang didapatkan yang di rumah sakit. Artinya koinfeksi bakterial lebih banyak didapatkan sebagai infeksi nosokomia. Data yang cukup berbeda kita dapatkan dari penelitian di Cina. Di Cina tampak yang muncul adalah bakteri-bakteri yang tampaknya ada kaitannya nosokomia, karena yang keluar adalah Acinetobacter baumannii dan Klebsiella pneumoniae. Ini berbeda dengan penelitian yang di Turki dan di Amerika. Dan di Cina tampaknya juga dominasinya adalah carbapenem resisten, baik itu CRAP ataupun CRKP, dan MRSA didapatkan pada 100% Staphylococcus aureus dan koagulase negatif Staphylococcus, sehingga tampaknya yang dilaporkan di Cina ini adalah bakteri-bakteri yang terkait dengan nosokomia. Ini berbeda dengan kalau kita lihat yang dari tempat lain. Kemudian untuk viral infection, ini survei yang dari Turki tampak yang mendominasi adalah rhinovirus, dan tampak bahwa pada saat pandemi COVID-19 prevalensi rhinovirus, infeksi rhinovirus itu menurun. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, infeksi influenza juga sangat menurun. Sehingga memang ada perbedaan prevalensi antara tahun saat pandemi mulai 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang di Australia, ternyata di Australia yang menonjol adalah rhinovirus dan RSV. Dan itu pun ada kecenderungan relatif menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada saat COVID ternyata berbeda, infeksi yang ada ternyata berbeda. Kemudian yang lebih penting lagi adalah timing. Kita mungkin bertanya kapan terjadi infeksi bakterial, apakah di awal atau di akhir. Kalau kita lihat dari diagram ini tampak bahwa sebagian besar koinfeksi bakterial, viral, dan fungal itu terjadi pada late infection, pada setelah hari ke-8. Dominasinya adalah setelah hari ke-8. Ini salah satu penelitian dari Amerika. Dominasinya yang paling banyak adalah gram negatif patogen, Klebsiella dan Pseudomonas. Sedangkan untuk viral yang tampak adalah herpes simplex dan cytomegalovirus. Sehingga concern kalau dicurigai ada masalah infeksi bakteri atau viral, kita mungkin bisa merujuk di dan yang bisa kita simpulkan bahwa koinfeksi dan superinfeksi viral dan bakterial pada COVID sebenarnya adalah bisa dikatakan rendah. Tapi bila terjadi maka itu akan memperburuk prognosis untuk pasien.
Ya, concern utama sebenarnya tetap pada koinfeksi bakterial karena akan punya kaitan dengan penggunaan antibiotika. Maka tetap penggunaan antibiotika perlu di-reserve untuk dengan kecurigaan infeksi bakterial dan dievaluasi 3 hari ini yang ditawarkan oleh Westgate. Sedangkan kalau tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke bakterial, maka sebaiknya tidak diberikan antibiotika untuk empiris. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mustafa Rusli atas paparannya yang telah disampaikan. Dari materi beliau kita jadi tahu bahwa pada selama masa pandemi ternyata profil dari infeksi bakteri dan virus itu beragam di berbagai daerah ya. Tentunya ini berkaitan dengan kebijakan dan regulasi masing-masing serta profil demografis. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Mustafa Rusli.